Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pembagian suku banyak. Itu cara menentukan menentukan hasil pembagian dan sisa pembagian dari pembagian suku banyak gitu ya, yang dibagi dengan bentuk kuadrat, di mana bentuk kuadrat tersebut dapat difaktorkan ya. Jadi nanti kita gunakan cara Horner dengan pembagian secara bertingkat atau satu persatu gitu ya. Nah, langsung aja ya, perhatikan. Misalkan gini, ini ada bentuk cara Horner ya. Nah, misalkan PX itu suku banyak dibagi dengan X dikurangi A dikali X dikurangi B gitu ya. Maka langkah pertama kita bagi dengan A dulu gitu ya. Nah, setelah itu mendapatkan hasil bagi dan sisa, langkah berikutnya itu kita bagi dengan B gitu ya. Nah, maka selanjutnya juga akan diperoleh sisa pembagian dan hasil bagi. Nah, setelah ini anggap saja untuk sisa yang pertama ini ya, yang di atas ini, kemudian ini sisa yang kedua ya. Nah, untuk hasil akhirnya, maka kita akan memperoleh hasil bagi dan sisa pembagian. Di mana hasil bagi seperti biasa, ini di sini ya, paling bawah ini merupakan hasil baginya dengan variabel pangkat tertingginya nanti dikurangi dari pangkat pembagi. Oke ya. Nah, sementara sisa pembagian yang mana? Nah, sisa pembagian itu bisa dirumuskan dengan ini. Pembagi pertama, jadi pembagi pertama dikalikan sisa kedua, gitu ya, ditambah sisa pertama, gitu ya. Itu cara mudahnya gitu ya, cara menghafalnya. Tadi kalau mencari sisa pembagian itu pembagi pertama dikali sisa kedua ditambah sisa yang pertama. Oke ya. Nah, sekarang kita terapkan. Oke, sekarang kita terapkan ya. Ini ada polinomial ini, X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah 7X plus 15. Kita bagi dengan ini, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3, gitu ya. Nah, ini kan bentuk pembaginya itu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 itu kan bisa difaktorkan ini ya, X plus 1 dan X dikurangi 3, gitu ya. Paham ya untuk memfaktoran ya? Kita cek dulu, berarti kalau sudah bisa difaktorkan, kita faktorkan. Nah, selanjutnya kita tulis dulu dengan cara Horner ya. Ini X pangkat paling tinggi X pangkat 4 ya. Oke, kemudian kita tulis koefisiennya. Ini X pangkat 4 itu 1, ini minus 3, minus 5, 7, dan 15. Nah, sekarang coba kita bagi untuk yang pertama, misalkan kita bagi dengan X plus 1 dulu. Berarti di sini kita kasih X min 1 gitu ya. Seperti biasa ya. Oke, sekarang kita bagi dengan cara Horner. Langkah pertama kita tulis 1 dulu di sini ya. Kita tulis 1 di bawah. Nah, kemudian 1 dikali min 1 kita taruh di sini. Hasilnya adalah min 1. Ini kita jumlahkan, hasilnya berapa? Minus 4 ya. Nah, minus 4 kita kalikan dengan min 1, hasilnya kan 4. Oke, kita taruh di sini, kita jumlahkan lagi, ada min 1 ya. Nah, min 1 dikali min 1 itu kan 1. Kemudian 7 ditambah 1 kan 8. 8 dikali min 1 kan minus 8 ya. Nah, kita jumlah 7 dengan 15 ini. Nah, berarti dari sini kita peroleh sisanya itu adalah 7. Itu sisa yang pertama ya. Nah, kemudian ini 1, minus 4, min 1, dan 8 itu adalah hasil bagi untuk pembagian yang pertama. Nah, selanjutnya Selanjutnya kita bagi dengan yang kedua. Ada X min 3. Berarti pembaginya adalah 3, gitu ya. Nah, caranya sama, kita turunkan dulu satunya ini, kita turunkan di sini ya. 1, kemudian 1 dikali 3, itu kasih sini 3 ya. Kita jumlahkan hasilnya min 1 ya. Nah, min 1 dikali 3 kan min 3. Oke, kita jumlahkan, ini min 4. Minus 4 dikalikan 3 itu minus 12. Sehingga ini kita jumlahkan hasilnya adalah minus 4. Kita peroleh sisa yang kedua, itu adalah minus 4. Oke ya, sampai sini paham ya? Nah, ini pembagian sudah selesai, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan hasil bagi dulu ya. Oke, hasil bagi. Hasil bagi itu terletak di sini, di paling bawah ini ya. Oke. Karena polinomial, tadi kan pangkat 4 ya. Pangkat 4 dibagi kuadrat. Maka pangkat tertingginya sebagai hasil baginya itu adalah bentuk kuadrat ya. Karena 4 dikurangi 2 itu kan 2 ya. Nah, maka kita peroleh hasil bagi itu ini. X kuadrat dikurangi 1 dikurangi 4. Ini kan min 1 itu kan koefisien B atau koefisien ini min 4 di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan sisa pembagian. Ingat rumusnya ini. Pembagi pertama kalikan sisa kedua ditambah sisa yang pertama. Kita terapkan ya. Pembagi pertama tadi X plus 1. Oke. Sisa kedua berapa? Minus 4. Kemudian ditambah sisa pertama 7.
Nah, kan ini ya, formasinya seperti ini. Kita jabarkan, X dikali min 4 itu kan min 4. 1 dikali min 4, min 4 ya, ditambah 7, sehingga ini disederhanakan menjadi min 4 plus 3. Oke ya, paham? Nah, jadi sisa pembagiannya itu berapa? Min 4X plus 3. Paham ya, sampai sini ya? Oke, agar kalian paham, coba simak soal yang kedua ya. Oke, ini ada soal ini. Polinomial X pangkat 5 dikurangi 3X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 3 dikurangi 9X kuadrat ditambah 8X plus 12. Ini pangkat 5 ya. Berderajat 5, kemudian dibagi oleh ini, X kuadrat plus X dikurangi 2. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Oke, sekarang coba kita ingat dulu, X kuadrat plus X dikurangi 2 itu sama dengan X dikurangi 1 dikalikan X plus 2 ya. Nah, dengan cara honor tadi, kita letakkan dulu koefisien-koefisiennya ya. 1, minus 3, 7, min 9, 8, 12. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita bebas, misalkan kita akan bagi dulu dengan X min 1 ya. Berarti di sini kita taruh 1 ya. Oke, kita taruh 1 dengan cara pembagian cara honor. Ini kita turunkan dulu 1 di sini. Kemudian 1 dikali 1 itu 1 ya, di sini. Kemudian ini kita jumlahkan ada min 2. Min 2 dikali 1 itu berapa? Min 2. Min 2 ditambah 7 itu kan 5 ya. 5 kali 1, 5. Min 9 tambah 5 itu min 4. Min 4 dikali 1 itu min 4 gitu ya. Kemudian ini 8 tambah min 4 itu kan 4. 4 dikali 1, 4. Ini kita jumlahkan berapa? 16 ya. Nah, kita peroleh sisa pertama itu 16. Oke, selanjutnya kita bagi dengan X plus 2 ya. Oke, kita bagi dengan X plus 2, berarti di sini kita taruh min 2 ya. Caranya sama, ini kita kasih dulu min 1 ya. Min 1 kali min 2 itu kan min 2. Ini kita jumlahkan min 4, gitu ya. Min 4 kali min 2 itu kan 8. 5 tambah 8 itu 13. 13 kali min 2 itu berapa? Min 26 ya. Nah, min 4 ditambah min 26 itu kan min 30. Min 30 dikalikan 2 itu kan 60 ya. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 64. Oke, kita peroleh S2-nya itu, atau sisa yang kedua itu 64. Gitu ya, paham? Nah, ini sudah selesai ya. Kita tinggal menentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Hasil baginya itu kan di paling bawah ini ya. Oke. Derajat paling tinggi berapa? Tadi pembagiannya itu kan derajat 2 ya. Sementara polinomialnya itu derajatnya 5. Berarti nanti sisanya derajat 3 ya. Oke, berarti hasil baginya itu derajat 3 ya. Oke, kita tulis ini. Hasil bagi adalah 1, berarti X pangkat 3 ya. Min 4 berarti min 4X kuadrat. 13X min 30. Itu ya. Mudah ya. Oke, sekarang kalau kita cari apa? Sisa pembagian. Ingat, sisa pembagian, pembagi pertama dikali sisa kedua. Ditambah sisa yang pertama. Pembagi pertama tadi kan X min 1 ya. Kita kalikan aja, X min 1 dikali 64 gitu ya. Ditambah 16. Oke, kita hitung 64X dikurangi 64 plus 16 ya. Atau kita sederhanakan menjadi 64X plus, maaf, ini 64X dikurangi 48. Oke, maaf ya. Ini kita ganti min, karena minus 64 ditambah 16. Jadi 6X dikurangi 48. Oke ya, begitu ya. Sudah paham ya untuk pembagian cara honor dari bentuk kuadrat ya yang dapat difaktorkan. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.